menjawab pertanyaan menggantung tadi, bagaimana hasilnya kalau dibandingkan dengan elektabilitas dari sejumlah lembaga survei? Apakah sama atau mungkin berbeda? Mbak Tisa, prediksi saya ya, kita akan mengulang pengalaman Pak Anies di Pilkada DKI 2017. Di mana semua lembaga-lembaga survei itu memprediksi bahwa Pak Anies akan kalah. Ya. Jadi selama kampanye 2 putaran, itu semua lembaga survei selalu memprediksi bahwa Pak Anies di belakang, Pak Anies akan kalah, ya kan, sampai detik terakhir. Ya. Jadi kita tidak perlu tunggu lama-lama lagi. 14 Februari sudah dekat dan nanti tentunya pasti ada yang namanya quick count. Ya, kemudian tabulasi juga lumayan cepat. Ya, kita akan mulai melihat indikasi ke arah yang sebenarnya. Tapi angka nggak bisa sebut nih malam ini, Pak? Saya tidak punya wewenang untuk menyampaikan itu, tapi saya menghimbau masyarakat belajar dari sejarah. Ya. Di Amerika juga kejadian yang sama. Waktu Pilpres Amerika 2016 itu Hillary Clinton sama Donald Trump sampai detik terakhir semua lembaga survei memprediksi dengan keyakinan 90% bahwa yang menang adalah Hillary Clinton. Ya, jadi begitu di tengah-tengah malam semakin jelas bahwa yang menang adalah Donald Trump, semua orang shock, ya kan? Tapi saya sedikit heran bahwa masyarakat tidak belajar dari sejarah ya, dari pengalaman kita sejauh ini. Oke, Pak Tom, kita ada satu informasi juga ini, informasinya bisa dikatakan informasi yang masih cukup baru. Mungkin teman-teman di belakang bisa diputar cuplikan informasinya. Nah ini, respon Tom Lembong dilaporkan ke Bawaslu soal unggahan pasal palsu. Bapak dilaporkan ke Bawaslu soal unggahan pasal palsu. Gimana tanggapan Bapak? Ya, Mbak Tisa, pertama tidak lazim untuk seorang subjek daripada sebuah perkara mengkomentari dirinya sendiri. Ya, jadi tentunya tim hukum, Timnas sedang menangani aduan tersebut dan tentunya kita menghormati hukum ya, dan menghormati juga proses-proses hukum. Jadi kita lihat bagaimana nanti prosesnya. Oke, singkat Pak. Enakan jadi politisi, jadi tim ses, atau mungkin jadi ekonom, jadi pengusaha? Semuanya udah dijalanin nih. Kita menyesuaikan dengan kondisi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan tim kita, ya, atasan kita, kondisi pribadi juga, ya, dari kondisi pengetahuan, kesehatan, keahlian saat itu, ya, dan kita percayakan kepada pimpinan. Kalau kita sudah mempercayakan kewenangan tertinggi di negeri kepada seseorang, masa kita tidak mempercayakan pilihan pembantunya, ya kan, dan pilihan-pilihan penugasannya. Jadi saya sepenuhnya percaya pada bijaksananya Pak Anies dalam menempatkan masing-masing dari kami pada tugas yang tepat pada saatnya. Oke. Kemudian harapan ke depannya seperti apa, Pak Tom? Saya sangat-sangat yakin sekali bahwa memang negara kita sangat butuh sekali perubahan yang fundamental. Ya. Kami sedang menguraikan kepada masyarakat sektor by sektor, ya kan? Kenapa kita butuh perubahan di strategi ekonomi, di strategi industri, di strategi pertanian dan perikanan, ya, di strategi perkotaan, ya. Saya yakin dengan berjalannya proses pemilu, masyarakat akan semakin tersadarkan. Oh iya loh, ini kita harus berubah, kita harus mencoba sesuatu yang baru. Ya, ini jelas tidak berhasil. Ya. Daya beli masyarakat tidak naik. Bahkan saya punya data-data yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar yang namanya kelas menengah di Indonesia itu 10 tahun terakhir mungkin menciut, ya, mengecil bukan bertambah. Ya.
Karena kita selalu lihat jutaan warga kita yang naik kelas, yang bergabung pada kelas menengah, tapi kita kurang melihat jutaan warga kita yang merosot lagi ke kelas menengah bawah dan bahkan ke penghasilan rendah ya. Jadi harapannya berarti masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Baik, terima kasih Ko-Timnas Amin, Anies Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atas waktu yang sudah bergabung bersama kami, Pak Tom. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisan Oveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.